Baik, selamat pagi Pak Faruli dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami, kelompok satu, yang beranggotakan oleh saya, Anissa Nikmah, kemudian Raditya Arviandana, Gevira Suraya, Sarah Zafira Fitriani, dan Muhammad Zikril. Eh, Makalah dari kelompok kami ini berjudul Pengaplikasian Metode Klasifikasi Random Forest untuk Klasifikasi Kualitas Air pada Wilayah Provinsi Jakarta. Dengan susunan laporan yang kita buat itu terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, metode analisis dan kesimpulan. Untuk selanjutnya dari latar belakang. Latar belakang dari penelitian kami adalah kualitas air merupakan faktor penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Air yang tercemar dapat mengancam kehidupan organisme air, merusak ekosistem, serta menimbulkan berbagai masalah kesehatan jika dikonsumsi oleh manusia. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas air di wilayahnya. Pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi yang tinggi, dan aktivitas industri yang intensif berkontribusi terhadap peningkatan beban pencemaran air di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengembangan metode yang efektif dan efisien untuk memonitor dan mengklasifikasikan kualitas air di Provinsi DKI Jakarta sangatlah penting. Random forest adalah algoritma machine learning yang berbasis pada teknik ensemble learning, di mana sejumlah pohon keputusan atau decision tree dibangun dan hasil prediksi dari setiap pohon digabungkan untuk menghasilkan prediksi akhir yang berhubungan dengan masalah sebelumnya. Pengaplikasian metode klasifikasi random forest dalam klasifikasi kualitas air dapat memberikan sejumlah manfaat. Algoritma ini dapat menangani data dengan berbagai atribut dan variabel yang kompleks, termasuk data multivariat dan nonlinear yang umumnya terkait dengan kualitas air. Random Forest juga mampu mengidentifikasi dan mengekstraksi fitur-fitur penting yang berkontribusi terhadap kualitas air, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air di Provinsi DKI Jakarta. Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari analisis kami yaitu yang pertama, memberikan informasi mengenai kualitas air pada sungai, waduk, dan sumur di berbagai wilayah Jakarta. Yang kedua, menjadi bahan evaluasi untuk upaya peningkatan mutu air. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air. Dan yang keempat, mengurangi pencemaran air karena meningkatnya kesadaran untuk menanggulanginya. Adapun metode analisis yang kami lakukan pada paper kami, yang pertama ada data dan variabel penelitian, ada random forest classifier, dan juga penilaian klasifikasi. Data yang kami miliki adalah data gabungan kualitas air sungai, sumur, dan waduk dari berbagai daerah di Jakarta pada tahun 2018 yang bersumber pada web https://data.jakarta.go.id. Kemudian variabel dependen yang kami dapatkan dari data tersebut yaitu variabel kategori, sedangkan variabel independennya berjumlah 43 yaitu lokasi, air raksa, BOD, bakteri coli tinja, besi, COD, cadmium, krom heksakvalen, deterjen, E. coli, fenol, klorida, indeks pencemaran, kadmium, kategori, kekeruhan, kesadahan, klorin bebas, krom heksavalen, mangan, merkuri, minyak dan lemak, nitrat, nitrit, dan nitrit lagi, kemudian organik, seng, nyawa aktif biru metilen, suhu, sulfat, sulfida, tembaga, timah hitam, total koliform, total fosfat, zat padat terlarut, dan zat padat terlarut langsung TDS, zat padat tersuspensi, pH, dan tipe. Tapi perlu diingat bahwa data yang kami miliki masih merupakan data mentah yang nantinya akan kami lakukan pembersihan atau cleaning, sehingga variabel independennya akan berkurang. Nah, untuk penelitian kami kali ini, metode analisis yang kami gunakan sendiri adalah
algoritma random forest. Nah, algoritma random forest ini sebetulnya pada dasarnya tidak tidak berbeda dengan algoritma decision tree, namun random forest ini sendiri eh, merupakan algoritma yang membangun secara acak banyak decision tree. Jadi tidak hanya satu decision tree. Nah, dibangun banyaknya decision tree ini diharapkan akan meningkatkan signifikansi dalam akurasi untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Nah, tahapannya sendiri itu yang pertama, algoritma akan memilih sampel acak dengan replacement dari dataset. Nah, lalu akan dibuat decision tree dari tiap sampel hingga terbentuk suatu forest. Nah, selanjutnya hasil prediksi yang telah diperoleh dari tiap decision tree dipilih untuk menentukan suatu kelas dengan proses voting. Proses voting untuk masalah klasifikasi menggunakan modus, sementara untuk masalah regresi akan digunakan min. Dan hasil prediksi yang paling banyak akan dipilih melalui majority vote dan ditetapkan sebagai prediksi akhir. Nah, tentunya setelah model dibentuk, kita perlu tahu apakah model memiliki tingkat akurasi yang baik atau tidak. Nah, di sini akan dilakukan penilaian klasifikasi. Nah, penilaian klasifikasi terhadap model ini sendiri akan digunakan nilai F1 score, di mana varian F1 score ini sebetulnya nggak hanya satu, tapi ada banyak, yang diantaranya adalah rata-rata mikro, rata-rata makro, dan per instant averaging. Nah, untuk nilai F1 score sendiri, ukurannya itu semakin mendekati satu, maka artinya hasil klasifikasi semakin mendekat, hasil prediksi klasifikasi akan semakin mendekati dengan data yang sebenarnya. Seperti yang dapat dilihat juga bahwa formula untuk menghitung F1 score itu adalah 2 kali prediksi yang tepat dibagi jumlah dari 2 kali prediksi yang tepat ditambah sejumlah error. Jadi semakin mendekati satu, maka error yang terjadi semakin kecil. Nah, untuk analisis ini sendiri kurang lebih akan dilakukan 2 tahap. Yang pertama ada pre-processing, yang diantaranya ada data formatting, data cleaning, feature engineering, dan splitting data. Dan terakhir akan dilakukan pembangunan model random forest, lalu dia akan dilakukan uji dan dilihat hasil klasifikasi dari model, dan terakhir akan dilihat fitur mana dalam data yang sangat berpengaruh penting dalam model random forest. Selanjutnya, memasuki bagian atau tahap pre-processing, di mana ada 4 langkah yang harus dilakukan untuk mengolah data pada data ini. Yang pertama itu adalah data formatting. Data formatting ini menjadi bagian yang penting dilakukan dalam tahap pre-processing. Karena sebelum memulai analisis, data itu harus dipastikan dapat konsisten untuk diinterpretasikan dengan benar oleh algoritma atau model yang akan digunakan. Selanjutnya, menindaklanjuti data formatting yang telah dilakukan kembali data cleaning. Data cleaning ini digunakan untuk membersihkan, memperbaiki, dan mengorganisir data agar lebih akurat dan siap untuk dilakukan analisis. Tahapan yang dilakukan dalam data cleaning untuk data ini adalah melakukan pengisian nilai yang hilang atau missing values, menghapus variabel, dan juga penyesuaian tipe data. Kemudian tahapan yang ketiga adalah feature engineering, di mana variabel kategori dan tipe merupakan variabel yang perlu diubah menjadi numerik untuk memasuki tahap pemodelan. Kedua variabel tersebut akan diubah menjadi variabel numerik dengan algoritma tabel encoder. Kemudian tahapan yang terakhir adalah splitting data. Dalam splitting data ini, data bisa menjadi data latih dan data uji untuk mendapatkan model yang baik. Dengan data latih untuk pembentukan model dan data uji sebagai acuan untuk evaluasi model nantinya. Digunakan stratifikasi pada Y agar mendapat Y dengan proporsi yang sama pada data uji seperti data awal. Kemudian yang terakhir ada proses pembentukan model. Di sini dibangun model dengan menggunakan algoritma random forest classifier seperti yang ada pada PowerPoint. Kemudian dari hasil tersebut
akan dilihat classification report-nya atau untuk melihat nilai F1 score atau akurasinya. Didapatkan nilai F1 score secara keseluruhan yaitu 0,97, di mana artinya model yang dibangun telah mencapai model yang baik dan mendekati nilai aslinya dari data awal atau data aslinya. Kemudian selanjutnya kita ingin melihat feature importance atau variabel mana aja yang berperan penting dalam pembangunan modelnya. Dapat dilihat nomor 1 ada indeks pencemaran, lalu ada total coliform, bakteri coli, organik KMNO4, suhu, nitrat, dan seterusnya. Berdasarkan model yang telah dibuat, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, kualitas air di wilayah DKI Jakarta dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok, yaitu baik, tercemar ringan, tercemar sedang, dan tercemar berat. Yang kedua, nilai importance dari suatu feature menginformasikan feature dalam data yang memiliki kontribusi terbesar dalam membedakan lokasi tersebut berada dalam tingkat pencemaran yang mana. Feature indeks pencemaran dengan nilai importance sebesar 0,45 merupakan feature dengan importance yang tertinggi. Artinya feature indeks pencemaran sangat membantu model dalam membedakan kategori pencemaran di suatu wilayah. Yang terakhir, ada saran untuk menanggulangi masalah yang ada pada analisis kali ini. Diharapkan output dari model dan hasil analisis ini dapat disampaikan ke pihak yang berwajib seperti pemerintah untuk mengadakan suatu sistem yang dapat mengolah limbah-limbah air dan memperbaiki tingkat kebaikan atau kebersihan air-air sungai, waduk, dan sumur yang ada di Jakarta. Dan diharapkan tidak sebatas di Jakarta saja, namun dapat ke seluruh Indonesia juga. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya udah. Recordnya belum di stop.